Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Elizabeth Letma, mahasiswi Universitas Nusa Cendana Kupang, Prodi PGSD kelas G semester 5. Pada video ini saya akan melakukan praktikum IPA pada sekolah dasar. Kelas 4, tema 5 pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan. Kompetensi dasar pada materi IPA kelas 4 tema 5, 3.7 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. 4.7 menyajikan hasil laporan tentang sifat-sifat cahaya. Percobaan saya yaitu cahaya dan penglihatan. Judul percobaan, cahaya dapat diuraikan atau cahaya putih dapat diurai menjadi berbagai-bagai warna. Sebelum kita melakukan praktikum, kita harus tahu apa itu pengertian cahaya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang dengan kasat mata panjang gelombang sekitar 380 sampai 750. Sifat-sifat cahaya salah satunya adalah cahaya dapat diuraikan atau dispersi. Cahaya putih seperti cahaya matahari termasuk jenis cahaya polikromatik. Cahaya polikromatik adalah cahaya yang tersusun atas beberapa komponen warna. Cahaya putih tersusun spektrum cahaya yang berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Spektrum warna yang tidak dapat diuraikan lagi disebut cahaya monokromatik. Pemisahan cahaya tampak menjadi cahaya dengan warna berbeda. Cahaya putih adalah hasil dari gabungan berbagai warna cahaya lainnya. Ini bisa dibuktikan pada pelangi. Pelangi yang berwarna-warni sebenarnya terbentuk karena penguraian cahaya matahari oleh titik-titik air. Pembuktian lainnya, jika prisma kaca disinari oleh senter, maka cahaya senter yang semula hanya warna putih akan menembus prisma dan diuraikan menjadi berbagai warna lain seperti pelangi. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah dengan praktikum ini anak-anak dapat mengetahui pola pelangi yang bisa dilihat dari pantulan cahaya melalui air dan kaca, bukan secara langsung seperti yang kita ketahui setelah hujan turun disinari oleh matahari bisa terlihat pelangi, dan juga kita bisa menggunakan prisma untuk melihat pelangi. Indikator yang dikembangkan yaitu pengetahuan dan kreativitas membentuk cahaya putih menjadi berbagai pola serta kemampuan melakukan pengamatan. Subindikatornya ialah cara yang benar memposisikan air dan juga cermin ke cahaya untuk membentuk berbagai pola pelangi. Baik, alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. Yang pertama ada kertas putih, yang kedua kaca, yang ketiga kotak yang akan diisi dengan air. Selanjutnya langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, isi kotak plastik dengan air hingga penuh. Yang kedua, kotak yang berisi air ini menghadap ke matahari. Yang ketiga, kaca dimasukkan ke dalam kotak dan menghadap juga ke matahari. Yang keempat, pegang kertas di depan cermin. Atur posisi kertas dan cermin hingga sinar pantul dan terlihat pola pelangi pada kertas. Nah, ini dia terlihat pola pelangi pada kertas. Terlihat pola pelangi pada kertas karena air membiaskan cahaya matahari menjadi berbagai sinar, dan sinar-sinar pada yang dipantulkan oleh sinar matahari inilah yang
terlihat pada kertas sehingga membentuk cahaya pelangi. Percobaan yang kedua yaitu kotak yang kosong, dimasukkan cermin dan mengarahkan juga kepada matahari, dan kita lihat hasilnya. Kertas putih ini diposisikan untuk melihat cahaya yang akan tampak pada kertas ini. Terlihat cahaya pada kertas putih ini, namun cahaya ini hanya berwarna putih, tidak membentuk warna-warna atau tidak membentuk pola pelangi pada kertas karena kotak ini kosong dan tidak terisi air. Untuk hasil dari percobaan yang telah dilakukan, pada kotak yang berisi air akan terlihat cahaya berwarna-warni berbentuk pola pelangi pada kertas putih. Untuk kotak yang tidak berisi air atau kosong, terlihat cahaya putih pada kertas, efek silawan dari kaca tersebut, namun tidak membentuk berbagai pola warna atau pelangi. Pertanyaannya, yang pertama, jelaskan peristiwa yang terjadi pada percobaan di atas. Pada percobaan di atas, terdapat dua bentuk prosedur yang dilakukan. Percobaan yang pertama, hasilnya terlihat pola pelangi pada kertas. Dan percobaan yang kedua, hanya terlihat cahaya putih pada kertas. Mengapa terlihat pola pelangi pada kertas ketika sebagian kaca dimasukkan ke dalam air? Karena air membiaskan cahaya matahari menjadi berbagai-bagai sinar. Sinar-sinar inilah yang terlihat pada kertas putih sehingga terlihat pola pelangi. Bagaimana air membiaskan atau membelokkan cahaya matahari untuk menjadi berbagai sinar? Pembiasan cahaya merupakan peristiwa pembelokan arah rambat cahaya karena melewati dua medium dengan kerapatan optik yang berbeda. Penguraian cahaya putih menjadi berbagai warna disebut dengan dispersi. Dispersi terjadi karena adanya perbedaan indeks bias pada tiap cahaya. Sehingga saat cahaya dibiaskan pada satu medium, cahaya tadi mengeluarkan berbagai macam warna seperti pelangi. Air bertindak sebagai prisma yang memecahkan cahaya matahari menjadi berbagai warna. Cahaya matahari yang melewati sebuah tetes air akan dibiaskan ketika melewatinya. Proses pembiasan ini yang memisahkan cahaya putih menjadi berbagai warna spektrum. Ketika sinar matahari membentuk air, sinar itu berubah arah atau dibiaskan oleh butiran air di udara. Adanya perbedaan panjang gelombang dan perbedaan sudut ketika sinar matahari dibiaskan dapat menyebabkan warna-warni pada sinar matahari menyebar dan terpisah. Saat sinar matahari datang menembus air, cahaya tersebut akan terus dibiaskan lagi. Yang terakhir, kesimpulan yang saya ambil pada praktikum yang saya lakukan. Cahaya merupakan energi di mana energi digunakan sebagai penerang. Sinar dapat menyebar ke segala arah dari segi cahaya matahari. Cahaya tidak dapat menembus lapisan atmosfer. Sinar adalah sesuatu yang membentuk terang secara langsung. Contohnya, sinar matahari. Cahaya matahari secara kasat mata kelihatan putih. Namun, yang sebenarnya matahari itu terdiri dari banyak sinar yang berwarna-warni. Ketika matahari mengenai meja, meja dapat memantulkan cahaya berwarna merah. Sinar merah ini mengenai ke mata kita sehingga meja terlihat berwarna merah. Sedangkan untuk pulpen memantulkan warna biru sehingga kelihatan berwarna biru. Salah satunya juga ketika melewati prisma. Tiap sinar dibiaskan pada arah yang berbeda.
Akibatnya terlihatlah sinar-sinar berwarna-warni seperti warna pelangi. Ketika sinar matahari membentur air, maka sinar itu berubah arah atau dibiaskan oleh butiran air di udara. Jadi, tidak saja pelangi kita katakan sebagai fenomena alam yang sewaktu-waktu dapat kita lihat ketika hujan, setelah hujan, dan juga sinar matahari, cahaya matahari menyinari dan mengenai kepada titik-titik hujan akan membentuk cahaya. Dan juga tidak hanya kita bisa melihat pola pelangi itu dengan menggunakan prisma. Namun kita bisa melihat pola pelangi dengan buatan tangan kita sendiri, seperti yang sudah saya lakukan pada praktikum ini. Inilah hasil praktikum saya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.